Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan manajemen sumber daya manusia yang berjudul rekrutmen sumber daya manusia. Sebelum memulai pembahasan materi, saya akan menyebutkan nama-nama dari kelompok 2, yaitu ada Aida Nur Aziza, Dini Nur Laila, Malika Tusangadah, Sanitya Sylvia, Sakira Azahra, dan saya sendiri Tiara Fasya. Lalu kita akan membahas yang pertama, pengertian rekrutmen sumber daya manusia dan alasan dilakukannya rekrutmen. Yang kedua, tujuan dan proses rekrutmen sumber daya manusia. Yang ketiga, sumber-sumber rekrutmen, metode rekrutmen, dan hambatan-hambatan rekrutmen. Yang keempat, pengertian manajemen talent dan manfaat manajemen talent. Pengertian rekrutmen sumber daya manusia menurut Mardianto. Rekrutmen adalah suatu proses untuk mendapatkan calon karyawan yang memiliki kemampuan yang sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan di suatu organisasi atau perusahaan. Dari pengertian tersebut, pendekatan yang digunakan dalam merekrut karyawan hanya melihat dari sudut pandang organisasi dalam usaha memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya. Oleh karena itu, analisis jabatan merupakan langkah pertama dalam proses rekrutmen. Beberapa alasan yang membuat suatu perusahaan atau organisasi perlu melakukan rekrutmen atau penambahan karyawan. Antara lainnya adalah berdirinya organisasi baru, adanya perluasan ekspansi kegiatan organisasi, terciptanya pekerjaan-pekerjaan ke organisasi baru, adanya pekerja yang berhenti baik secara terhormat maupun tidak terhormat sebagai tindakan hukum, adanya pekerja yang berhenti karena memasuki usia pensiun, dan adanya pekerja yang meninggal dunia. Hal inilah yang membuat setiap perusahaan selalu membuat lowongan pekerjaan untuk menambah atau menggantikan karyawan yang tidak bisa lagi bekerja karena beberapa alasan yang sudah disebutkan. Apa saja tujuan rekrutmen? Adapun tujuan rekrutmen menurut Shimomura pada tahun 2014 dibagi menjadi 3, yaitu 1. Untuk mengikat sekumpulan besar pelamar kerja sehingga organisasi akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pemilihan terhadap calon-calon pekerja yang dianggap memenuhi standar kualifikasi organisasi. Yang kedua yaitu tujuan pasca pengangkatan, yaitu penghasilan karyawan-karyawan yang merupakan pelaksana-pelaksana yang baik dan akan tetap bersama dengan perusahaan sampai jangka waktu yang masuk akal. Dan yang terakhir ketiga yaitu citra umum organisasi. Adapun proses rekrutmen dibagi menjadi 4, yaitu penyusunan strategi untuk merekrut, pencarian pelamar-pelamar kerja, penyisihan pelamar-pelamar yang tidak cocok atau penyaringan, dan terakhir pembuatan kumpulan pelamar. Selanjutnya ada sumber-sumber rekrutmen. Menurut Herwan DKK, berikut ini adalah sumber-sumber rekrutmen. Yang pertama ada rekrutmen internal. Rekrutmen internal adalah rekrutmen yang ditujukan terbatas bagi karyawan internal perusahaan. Rekrutmen internal ini memiliki beberapa keunggulan, diantaranya adalah karyawan yang direkrut telah familiar dengan keadaan organisasi atau perusahaan. Kegiatan rekrutmen eksternal, rekrutmen internal dipercaya mampu meningkatkan semangat dan motivasi karyawan. Sedangkan kelemahannya yaitu berpotensi memunculkan konflik politik promosi jabatan untuk posisi jabatan tertentu. Selanjutnya ada rekrutmen eksternal. Rekrutmen eksternal adalah metode rekrutmen dari luar atau eksternal perusahaan. Rekrutmen ini memiliki beberapa keunggulan, diantaranya adalah rekrutmen eksternal memunculkan potensi organisasi memiliki lembaran baru yang lebih baik dan memperhatikan spesifikasi pengalaman, serta berpotensi untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian yang tidak atau belum tersedia dalam perusahaan ini. Kelemahannya adalah keteraturan antara karyawan dan perusahaan. Periode penyesuaian yang lama dari dilakukannya rekrutmen eksternal. Berikutnya ada metode rekrutmen. Metode rekrutmen terhadap calon karyawan baru diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Ada metode tertutup. Metode tertutup yang dimana perekrutan karyawan hanya diinformasikan kepada para karyawan atau orang-orang tertentu saja.
Yang kedua ada metode terbuka. Metode terbuka adalah metode yang dimana perekrutannya diinformasikan secara luas ke masyarakat dengan memasang iklan pada media massa secara cetak maupun secara elektronik. Hambatan-hambatan rekrutmen, yaitu kebijakan promosi. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan pertama kepada karyawan untuk mengisi lowongan-lowongan pekerjaan. Kebijakan ini akan meningkatkan moral dan partisipasi karyawan serta membantu kegiatan pemeliharaan karyawan. Lalu ada kebijakan kompensasi. Kendala yang umumnya dihadapi pelaksana penarikan adalah kebijakan penggajian atau pengupahan. Organisasi biasanya menetapkan rank upah untuk berbagai pekerjaan yang berbeda. Lalu ada kebijakan status karyawan. Banyak perusahaan mempunyai kebijakan penerimaan karyawan dengan status honorer, musiman atau sementara, dan part-time. Lalu ada kebijakan penerimaan tenaga lokal. Perusahaan mungkin mempunyai kebijakan untuk menarik tenaga lokal di mana perusahaan berlokasi dan beroperasi. Proses rekrutmen ini biasanya dimaksudkan untuk lebih terlibat dalam masyarakat dan menjalin hubungan baik dengan lingkungan masyarakat di sekitar perusahaan. Manajemen talenta merupakan pendekatan korporasi yang terencana dan terstruktur untuk merekrut, mempertahankan, dan mengembangkan orang-orang bertalenta yang secara konsisten memberikan kinerja unggul agar tidak berpindah ke perusahaan lain. Kemudian, manfaat dari manajemen talent yaitu yang pertama, meningkatkan penerimaan dan profitabilitas, yang kedua, meningkatkan efisiensi biaya, yang ketiga, meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kapabilitas, yang keempat, menurunkan waktu siklus. Kesimpulannya, rekrutmen yang tepat akan memudahkan proses penempatan kerja secara tepat dan pada akhirnya akan melancarkan proses pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, masalah-masalah dan kendala-kendala yang ada pada tingkat rekrutmen harus diantisipasi dan dipecahkan secara memuaskan dengan berorientasi kepada tujuan organisasi. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau penjelasan kami yang kurang jelas, mohon dimaafkan ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.